Di mana kita menemukan Tuhan? Apakah di langit yang jauh atau di tempat-tempat suci yang tersembunyi? Pertanyaan ini bergema sepanjang masa, menembus batas waktu dan budaya. Pertanyaan yang telah memikat para mistikus, filsuf, dan orang-orang biasa dari berbagai latar belakang. Bagaimana jika jawabannya bukan di alam yang jauh, tetapi di dalam diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita? Mungkin Tuhan ada dalam setiap napas yang kita ambil. Bagaimana jika Tuhan tidak terpisah dari kita, melainkan esensi yang menghidupkan semua ciptaan? Mungkin Tuhan adalah energi yang mengalir dalam setiap makhluk hidup. Dari atom terkecil hingga luasnya kosmos, kekuatan pemersatu menghubungkan semua hal. Setiap partikel kecil adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kekuatan ini, yang sering disebut Tuhan, bukanlah entitas eksternal, tetapi energi fundamental yang mengalir melalui setiap serat keberadaan. Ini adalah harmoni alam semesta. Itu adalah sumber kehidupan, esensi kesadaran, dan prinsip pemersatu yang mengikat kita semua. Ini adalah denyut nadi yang kita rasakan dalam diri kita. Seperti setetes air yang memantulkan kecemerlangan matahari, begitu pula setiap aspek ciptaan memantulkan esensi ilahi. Setiap elemen alam adalah cerminan dari yang ilahi. Untuk memahami Tuhan, kita harus melihat ke dalam dan menyaksikan percikan ilahi yang berada di hati kita sendiri. Meditasi dan refleksi diri adalah kunci untuk menemukan kebenaran ini. Percikan ini adalah sifat sejati kita, hubungan kita dengan yang tak terbatas. Ini adalah jembatan antara manusia dan alam semesta. Keluarlah dan rasakan angin sepoi-sepoi di kulitmu. Biarkan angin membawa pergi kekhawatiranmu, dan rasakan kedamaian yang datang dari alam. Dengarkan gemerisik daun dan kicau burung. Suara-suara ini adalah simfoni alam yang menenangkan jiwa dan mengingatkan kita akan keindahan yang ada di sekitar kita. Amati tarian rumit lebah yang mengumpulkan nektar dari bunga. Setiap gerakan mereka adalah bagian dari tarian kehidupan yang saling bergantung dan harmonis. Dalam momen-momen sederhana namun mendalam ini, kita menyaksikan orkestra alam yang ilahi sedang beraksi. Setiap elemen bekerja bersama dalam harmoni yang sempurna. Alam bukannya latar belakang hidup kita, tetapi permadani suci yang dijalin dengan benang ciptaan. Setiap pemandangan adalah lukisan yang hidup, penuh dengan detail yang menakjubkan. Setiap elemen, dari gunung yang megah hingga butiran pasir terkecil, memantulkan keindahan, keteraturan, dan kecerdasan tangan ilahi. Keajaiban ini mengingatkan kita akan kebesaran Sang Pencipta. Pola rumit kepingan salju, warna matahari terbenam yang memukau, kekuatan badai yang menakjubkan, semuanya adalah ekspresi seni ilahi yang meresapi dunia alami. Setiap fenomena adalah karya seni yang unik. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita terhadap keajaiban alam, kita mulai memahami luasnya ciptaan dan tempat kita di dalamnya. Kita merasakan hubungan yang mendalam dengan alam semesta. Kita menyadari bahwa kita tidak terpisah dari alam, tetapi merupakan bagian integral dari jaring kehidupan yang rumit. Kehidupan kita terjalin erat dengan setiap makhluk hidup di bumi ini. Seperti permadani yang terbuat dari benang yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin untuk menciptakan desain yang indah, setiap benang memiliki tempat dan perannya sendiri. Begitu pula kehidupan adalah permadani yang saling terhubung, di mana setiap elemen, baik itu alam maupun buatan manusia, saling mempengaruhi dan memperkaya satu sama lain. Setiap makhluk hidup, dari mikroorganisme terkecil hingga paus terbesar, memainkan peran penting dalam keseimbangan ekosistem yang rapuh. Tanpa mereka, harmoni alam akan terganggu. Kita sebagai manusia tidak berada di atas atau terpisah dari jaring kehidupan ini. Kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Kita adalah benang integral, saling terhubung dengan semua makhluk lainnya. Tindakan kita memiliki dampak yang luas pada jaringan kehidupan ini. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, semuanya adalah hadiah dari alam, mengingatkan kita akan ketergantungan kita pada keseimbangan alam yang rapuh. Kita harus menjaga dan melindungi sumber daya ini. Mengenali yang ilahi dalam semua ciptaan adalah mengenali yang ilahi di dalam diri kita sendiri. Ini adalah pengingat akan hubungan kita dengan alam semesta. Kita semua saling terhubung, terikat bersama oleh kekuatan hidup yang sama yang mengalir melalui setiap makhluk hidup. Bersama-sama, kita membentuk jaring Doverland yang indah dan kompleks. Bagian 4, membangkitkan ilahi di dalam diri.
Bagaimana kita membangkitkan kehadiran ilahi ini di dalam dan di sekitar kita? Ini dimulai dengan menumbuhkan kesadaran. Ini dimulai dengan menenangkan obrolan pikiran dan mendengarkan bisikan jiwa kita. Meditasi, kontemplasi, dan menghabiskan waktu di alam adalah jalur menuju kesadaran yang lebih dalam. Dengan menenangkan pikiran, kita menciptakan ruang bagi yang ilahi untuk menampakkan dirinya. Kita mulai melihat dunia melalui mata baru, menghargai keindahan dan keajaiban yang seringkali tidak diperhatikan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Saat kita menumbuhkan kesadaran, kita menjadi lebih selaras dengan energi halus yang mengalir melalui kita dan menghubungkan kita dengan dunia di sekitar kita. Kita mulai merasakan kehadiran ilahi dalam setiap napas, setiap detak jantung, dan setiap momen dalam hidup kita. Bagian 5. Kebijaksanaan pohon dan tarian kosmos. Lihatlah sebuah pohon. Ia berdiri tegak dan kuat, akarnya tertanam kuat di bumi, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon mengajari kita tentang kesabaran, ketahanan, dan siklus kehidupan. Mereka mengingatkan kita untuk tetap membumi, bahkan saat kita meraih bintang. Sekarang, tataplah langit malam, kanvas bintang yang berkelap-kelip. Kosmos, dalam keluasan dan misterinya, mengingatkan kita akan kemungkinan tak terbatas yang ada di dalam dan di luar duniawi kita. Planet-planet, dalam tarian langit mereka, mengajari kita tentang harmoni, keteraturan, dan keterkaitan segala sesuatu. Dari benih terkecil hingga hamparan alam semesta yang luas, kita menyaksikan tangan ilahi sedang bekerja. Kita diingatkan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri, sebuah tarian kosmik penciptaan yang agung. Bagian 6. Merangkul ritme keberadaan. Hidup adalah tarian yang berlawanan siang dan malam, terang dan gelap, suka dan duka, semuanya saling melengkapi. Perbedaan ini tidak untuk ditakuti, tetapi dirangkul sebagai bagian integral dari siklus keberadaan yang abadi. Para filsuf kuno memahami konsep ini sebagai interaksi tesis, antitesis, dan sintesis. Setiap tindakan menciptakan reaksi yang sama dan berlawanan, sebuah hukum alam. Dari ketegangan ini muncul kemungkinan baru. Inilah ritme alam semesta, tarian penciptaan dan penghancuran, yang terus berkembang, terus berubah. Dengan merangkul ritme kehidupan, pasang surut pengalaman, kita menyelaraskan diri dengan tatanan alami alam semesta yang agung. Kita belajar menemukan kedamaian di tengah kekacauan, mengetahui bahwa bahkan di masa-masa tergelap, fajar baru menanti dengan harapan. Bagian 7. Menemukan kesatuan dalam simfoni agung alam semesta. Kita semua ada not dalam simfoni agung alam semesta, masing-masing memainkan peran unik kita dalam melodi penciptaan yang sedang berlangsung. Ketika kita hidup selaras dengan diri kita sendiri, satu sama lain, dan dengan alam, kita menciptakan simfoni yang indah dan harmonis. Perjalanan hidup adalah perjalanan membangkitkan yang ilahi di dalam dan di sekitar kita. Ini adalah perjalanan untuk mengenali keterkaitan kita dengan semua makhluk dan merangkul ritme keberadaan. Marilah kita jalani hidup kita sebagai instrumen perdamaian, cinta, dan kasih sayang, memainkan peran kita dalam simfoni agung alam semesta. Karena dalam kata-kata pepatah kuno, tetesan yang menyatu dengan lautan menemukan kehidupan abadi.